Alhamdulillah wa syukur, pada malam ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini dalam acara yaitu peringatan Isra Mi'raj, sekaligus yaitu haul daripada guru kita bersama Al-Alim Al-Alamah Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di dunia dan di akhirat, ahli surga pada saat. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, wali itu adalah kekasih Allah yang mana seluruh pekerjaan aulia itu adalah ittiba' dengan Rasulullah. Al-Habib Ali mengatakan di dalam kitab beliau Simtud Durar, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa hum talaqqan an zainil wujud." Maka tidak ada akhlak-akhlak yang baik daripada aulia-aulia Allah Ta'ala itu, melainkan yang mengambil kesemuaan itu daripada hadratul Rasul. An zainil wujud, daripada orang yang paling hebat, yang menghias alam semesta ini, yang menjadi mulia alam ini karena Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat aulia-aulia berkahmat dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang pada tahun ini kita menghaul atau mengingati beliau. Luar biasa beliau yang aulia-aulia itu bil khusus kita bersama beliau, artinya menghuluakan lawan kita untuk mencintai, mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang yang selalu mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi akan dibesarkan Allah. Dapat keberkahan dari Allah gara-gara membesarkan Nabi. Sudah 21 tahun kurang lebih lah, iyalah mahal yang datang banyak terus, yang yang ziarah banyak terus. Nah itu apa buah daripada beliau itu, para aulia itu ittiba' sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Begitu juga langit dan bumi ingin dimuliakan oleh Allah, maka salah satu daripada permintaan langit agar menghadirkan wujud Nabi Muhammad. Nah, orang langit membesarkan Nabi, orang bumi mulia karena Nabi, sampai para nabi-nabi yang terdahulu dihabarkan oleh Allah tentang akan hadir, akan diciptakan, akan keluar wujud yang mulia yang bernama Muhammad. Nah, jadi kita ini memperingati karena cinta lawan Nabi. Mahaul wali karena cinta dengan wali, karena di tubuh wali itu tidak ada sir yang lain kecuali sir min asrarin Nabi SAW. Rahasia Nabi habis berada di tempat aulia-aulia. Oleh karena itu orang yang melihat wali itu pada zahir, namun secara batinnya kita memandang wali itu adalah murni sebagian min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burdah mengatakan
wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihim. Apa yang datang daripada rasul-rasul semua itu kenapa jadi nabi-nabi itu jadi mulia? Fa innamat tasalat min nurihi bihim. Karena berhubungnya dengan para nabi-nabi itu, yaitu nur Sayyidina Muhammad. Pancaran Nabi Muhammad berhubung ke wali itu, sinyalnya Nabi Muhammad, berkatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita mencintai nabi-nabi yang lain, mencintai wali-wali, mencintai orang soleh, bahkan alam semesta, karena di situ ada sambungan terhubungnya pancaran Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, kolam itu lain kolam iwak. Kolam itu pena. Tapi penanya kadang kayak kita ini lain juga. Ini ngarannya kolam tulisan. Nang di situ adalah menulis kudrat, menulis apa segalaan takdir. Jadi begitu Allah Ta'ala menciptakan kolam, falamma khalaqallahu al-qalama, ketika Allah menciptakan kolam, maka Tuhan berfirman lawan si kolam itu. Ujar kolam, ujar Allah, ya kolam uktub tauhidi la ilaha illallah. Hei kolam, sekarang tulis keesaanku dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kolam itu menulis la ilaha illallah. Kemudian kata Allah, wahai kolam, summa qala uktub. Tuhan berucap lagi, uktub, tulis lagi sambungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manakala si kolam itu mendengar, falamma sami'al qalamu isma Muhammad, manakala kolam itu mendengar nama Muhammad, rupanya kolam itu kada pernah mendengar itu juga. Padahal sudah ada nama itu, wujudnya sudah ada, cuma belum keluar. Si kolam belum melihat, belum mendengar lagi. Nah ini menunjukkan bahwasanya terdahulu Rasulullah nurnya daripada kolam itu. Terdahulu Nabi, terdahulu nurnya, baru kolam diciptakan. Dalil Qur'annya nun wal qalami wa ma yasturun. Nun berdahulu baru kolam. Jangan dibalik, kolam nun wa ma yasturun, jangan dibalik. Nun dahulu, iyalah. Sin Habib kah? Guru lah. Nun kalau dulu guru lah. Nun baru kolam. Nah ketika kolam mendengar nama Nabi Muhammad, nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka si kolam itu sajadah, sujud lawan Allah, sujud lawan Allah. Mendengar nama Muhammad, nah sujud siapa? Lawan Allah sujud. Rupanya kan pernah mendengar, beberapa mendengar terkajut, keimungan, sujud. Waktu sujud itulah kolam bau berdoa, bersujud membaca Subhanal mausufi bil karami, Subhanar raufil arham. Ujar kolam, Maha suci Allah yang disifati dengan sifat kesempurnaan, sifat pemurah, sifat kemuliaan. Subhanar raufil arham, Maha suci Allah yang sifatnya kasih sayang, luar biasa. Al-arham, lebih kasih sayang lagi. Kolam berdoa, Ilahi qad alimtu ismakal a'zam. Ya Allah, ulun sudah mendengar ngaran pian nang besar Ismul A'zam.
Cuma bingung je kolam begitu mendengar sebuting ini. Qala uja kolam, "Madza Muhammadul ladzi qaranta ismahu ma'am ismik." Ini siapa ya Allah? Ngaran Muhammad ini siapa yang besertaan namanya dengan namamu? Siapa ini? Rupanya kolam kada pernah mendengar ngaran Muhammad. Ini siapa ini? Tegang yang di bawah, di atas tegang, di bawah tegang gak ya? Ini adakah orang, adakah adalah ada menjawab. Siapa ini Muhammad ya kalam? Namanya beserta dengan nama sempian ya Allah. Siapa ini? Han kolam kada tahu betakonon Tuhan. Rupanya anu betakonnya rupanya betakon itu model kayak apakah? Siapa ini Allah? Kada anu aja bang kolam tuh cuma daripada mencontohkan kita kolam aja nang kayak itu tuh. Kolam aja lawan ngaran Nabi tuh nang kayak itu kayak apa kabarnya? Kita barangnya kada heran lawan Nabi Muhammad kan rugi benar. Nah, bubuhan pian di sini luar biasa memperingati Mi'raj, memperingati wali. Nang wali itu isinya Nabi Muhammad juga. Kayak apa kira-kira? Pada hebat pada ahli surga berasaan. Mudah-mudahan kita ahli surga berasaan. Begitu si kolam bertakon lawan Tuhan, siapa ini? Ya Tuhan, ta'adab ya kolam. Kan ada adab sedikit kolamnya. Jangan menceceleng mata anak kayak itu. Model yang bila baju, yang bila mencang-mencang kayak itu. Beradab sedikit. Beradab ikan beradab. Berakhlak lawan Nabi. Emangnya ada Nabi, kenapa langsung ke Tuhan? Liwat Nabi sampai ke Tuhan. Jalan Tuhan mulakan jalan. Wa tariqul haq wahid. Jalan yang hak itu satu huwa Nabi Muhammad. Ning itu. Jalan menuju kepada Allah satu jalan, satu masyhad, satu turuk. Cepat dan tepat adalah wujud Nabi kita Muhammad. Beradab ya Tuhan. Tahu oleh kami ya Tuhan, wahai kolam, ma khalaqtu khalqi illa li mahabbati Muhammad. Aku di Tuhan kada menciptakan makhluk kalau karena aku kada cinta lawan Muhammad. Aku menciptakan makhluk apa aja dengan makhluk dengan alam ini aku ciptakan mulai nang gana sampai nang kecil nang halus. Itu sebabnya karena kecintaanku lawan wujud kekasihku Muhammad. Iya kah? Ayo, dengan alam itu masih wallah. Makhluk tuh bila lain pada Allah makhluk kali ya alam ngarannya. Termasuk bulu hidung loh. Itu makhluk juga. Bulu ketiak. Ya kah? Tungau. Buyut tungau. Diisap buyu 40 tahun. Buyut tungau halus benar. Itu makhluk juga. Nah ujar Tuhan, aku ciptakan alam semesta itu semuaan karena aku cinta lawan kekasihku Muhammad. Ini Tuhan bujur-bujur memadahi kolam nih. Begitu mendengar ngaran Muhammad, pansaqqal qalamu. Kolam itu pecah guru pecah kolam itu hancur merana dia, gila dia, tersiksa dia. Ini bila terkapit tejakan pulang, bila berlombar turunakan pulangnya kita. Iyakah? Kenapa jadi pecah kolam? Min halawati dzikri Muhammad. Karena
manisnya menyebut nama Muhammad. Mendengar ngaran Muhammad manis benar. Keasikan si kolam dengan nama Muhammad. Nah kita ini mudah-mudahan pada saat bila mendengar ngaran Muhammad senang kayak itu, senang aja kan dulu. Apalagi meresapi begitu ngaran Muhammad rasa ada ngaran Muhammad di awak seorang. Dikisahkan Makkah, rasa di Makkah perasaan. Dikisahkan di Madinah, rasa di Madinah. Inya cinta tadi. Dirasakan bina 4, rasa perasaan. Nah perasaan. Si kolam tadi mendengar ngaran Muhammad pecah perasaan karena cinta. Lalu kolam itu berucap memberi salam lawan ngaran Muhammad. Nah, orangnya belum lagi belum kelihatan, tapi ada. Di mana adanya? Di dalam hadrat Allah Ta'ala. Belum keluar lagi, masih di hadratullah, masih belum keluar. Nah, kayak apa? Belum keluar lagi. Jangan gelas itu belum keluar di kaca lagi. Gimana? Iya kah? Lalu ujar si kolam tadi mau ucap, rupanya rindu hendak mendapat orangnya. Ngarannya ada, orangnya ada pertemuan. Padahal ngaran lawan ampun ngaran kada mau terpisah. Bujur. Lalu ujar si kolam guru memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nang dihadapinya Allah Ta'ala memberi salam lawan Nabi. Begitu memberi salam lawan Nabi, falam yajid man yaruddu alaihi salama. Si kolam kada melihat, kada memperdapati orang yang menjawab salam itu. Memberi salam lawan Nabi, lawan Nur itu, lawan Rasulullah, tapi inya kada memperdapati jawaban itu, kada mendengar. Begitu inya kada mendengar, maka Allah yang menjawabkan. Usya Allah Ta'ala wa alaikassalam wa rahmati wa barakati. Jadi memberi salam lawan Nabi nang menyahutinya Allah. Orang nang bersalawat lawan Nabi nang memberi pahala rahmatnya Allah. Hebatnya. Jadi urusan apa aja nang berhubungan dua Nabi, Allah nang mau urusinya. Kalau kita sayang lawan Nabi, maka Allah akan menyayangi kita. Mun kita hendak melihat Nabi, nah kena akan dilihatkan Allah. Caranya Tuhan mendapatkan macam-macam. Ada lewat yaqadhah, benampak. Ada yang lewat perasaan. Ingat lawan Nabi, ingat itu sudah dapat dah. Kita ingat lawan Nabi itu berdapat sudah ngarannya. Keingatan sembahyang kita, sembahyang aku sembahyang menurut Nabi, rukuk kayak ini, sujud kayak ini. Begitu hati kita ingat, nah itu sudah artinya berdapat lawan Nabi, berdapat lewat sirnya. Orang berdapat lawan pepadaan itu kadang mesti jauh baikungan. Kadang-kadang kita bertemu lewat HP. Berdapat lawan HP, orangnya kadang berdapat cuma lewat HP. Nang di HP itu sama aja juga suaranya, bujur kadang. Mungkin kita HP itu sama suaranya. Apalagi wah ini kan nyaman zaman HP pakai gambar nang apa video call kah? Nyaman kita melihat di hati nyaman. Kadang-kadang mau PC kawan pas kada berbaju pulang. Oh asik. Saya lagi binian kada berbaju, ya Allah. Taliur nonton. Bujur lah. Sama kada? Sama cuma lain, cuma ada sama. Lain cuma kada dipadahakan iya yang di HP itu. Kacia lain, dipadakan lain, kacia iya. Ini sulit caranya. Orangnya jauh tapi parak. Nelpon di Samarinda, orang di sini kelihatan. Dipadakan jauh, kacia berpandang untungnya ongop-ongop.
Dipadahkan jauh ka siapa di parak mananya kada kawa disentuh tapi ada. Nah itu Rasulullah tuh parak daripada parak. Kenapa? Karena Rasulullah itu kejahiran wujud Allah yang hakiki, tapi Rasulullah Tuhan coba kejahirannya, kenampakannya itu ngan tajalli sempurna. Iyalah kayak munya sudah sempurna nyaman. Bila orang sempurna kadang, makanya Nabi itu sempurna insan kamil, makanya kadang celaannya. Mun bila orang memadakan Nabi Muhammad itu sama kayak kita, salah kayak kita juga, berarti kada sempurna inya mengenal hakikat Nabi Muhammad. Makanya disuruh kita mengenal Nabi. Tuhan mengulahkan, Tuhan berbunyikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa? Supaya kita lebih dekat mengenal Allah. Kesempurnaan Tuhan nampak diwujud di kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anu orang balik ke situ. Memaraki Nabi, memaraki wali itu isinya Muhammad. Wali guru isinya Nabi tadi, Nabi isinya sebijian tuh diliputi oleh kekayaan, keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu artinya apa? Artinya kolam memberi salam lawan Nabi. Nah kita ini disuruh memberi salam lawan Nabi. Makanya diulahkan sembahyang kita supaya sembahyang itu ada salam lawan Nabi juga. Coba bayangkan kalau ada sembahyang kita kayak apa anak memberi salam. Sedangkan yang sembahyang yang diwajibkan sembahyang aja, kita ini kadang-kadang bisa kata sembahyang juga. Padahal wajib tuh kami dosa karena sembahyang. Kenapa sembahyang? Biasanya kita supaya ada hubungan lawan Tuhan lewat Nabi. Kita menghubungi Tuhan lewat Nabi, memberi salam lawan Nabi, itu sampai salam kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang menyampaikan salam kita kepada Nabi, yang menyampaikan salam kita kepada Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Makanya yang 5 waktu kita sembahyang. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena yang para kawan kita itu Nabi. Ya kah? Kenapa Allah Ta'ala itu kan bisa lawan Nabi. Bila kita berparak kawan Nabi, otomatis berparak kawan Tuhan. Gitu. Berparak, wadah berparak. Jalan takarrub ilallah li Muhammadnya. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah jalan takarrub menuju kepada asyhadu alla ilaha illallah. Punya langsung kan bisa. Ayo orang anak makan, kawalah kira-kira mencari kanyang langsung. Kada kawa mesti mau hendak kanyang tuh takarupnya ke nasi dahulu, parakin nasi, kayaknya dapat tuh kanyang. Munya langsung kita mencari kanyang kada dapat. Ayo ya makan dia yang masak apa nasi mandi kah nasi apa? Ada nasi mandi ada juga, dan nasi yang kada mandi ada juga. Munya kita makan nasi, amunya kira-kira nasi itu kita makan kira-kira dapat kada kita makan dapatlah kanyang. Kada. Jadi takarub mencari kanyang lewat nasi. Nah kanyangnya kada kau dilihat, nasinya yang kau dilihat. Allahnya kada kau dilihat, tetapi mazharnya jalan menuju kepada Allah Nabi Muhammadnya kau dilihat. Nah sekarang ini Nabi Muhammad di Madinah, tapi yang mewakili yang sampai kepada kita ini bukan jasad sidin, tetapi nur pancaran sidin yang sampai kepada kita. Makanya kita begalut kita ini kesana kemari hati kita, mata kita, perasaan kita. Kemana begalutnya? Kemana asiknya? Kemana sibuknya? Ke hadrat nur Nabi Muhammad, pancaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kadang-kadang kada percaya lawan nur. Ada percaya lawan Nur Muhammad, ada percaya padahal Nur itu iya amsinya, iya berkat, iya madat Nabi, iya syafaat.
nih nang melihat kadanya mata pang karena pancaran yang itu dia ngarannya nur, yang ngarannya berkat. Nih hidung kayak itu juga. Biar bisa butuh. Kada kacung kayak pahabar, anak serang-serang aja lah. Itu ada sinyal, ujung ada sinyal kada pakai. Sinyal yang itu kada kau dicari pian, tapi ada kada. Biar gagah muka ada bersinyal. Ada orang pian nang atuh aja sih, kada kopi anu sinyal kuat penuh. Bini gila 4, bininya kada kawa jauh misalnya. Kenapa? Sinyal kuat. Ini kayak kain ya, sinyal kuat nih. Tambah pulang bebutir 4 biji. Bini kan tujuh baru. Tergantung sinyal. Bila sinyal kita kuat lawan Nabi, biar kita jauh mulai Madinah tuh jauh di sini, tapi sinyal tuh menyambungkan. Di hutan ada sinyal. Ya kalau sampai ada yang di kampung ada bersinyal kan HP itu bisa kalau kita di kampung di kota ada sinyal. Coba kalau haul gana kita rancak di haul gana tuh bawa HP kada main HP kita tuh bujur ada sinyal ada tapi atau di pasar rame haul ini kada anu sinyal ada yang jauh-jauh sinyal tergantung sinyal. Tergantung sinyal. Ada yang parak makam Nabi kerja sinyalnya biasa aja nya. Orang munajat itu minta lawan Tuhan, wadahnya di Nabi minta lawan Tuhan karena ini parak mana lawan Tuhan, minta lawan Tuhan parak, minta lawan Tuhan liwat Nabi, bukan minta lawan Nabi datang di kubur wali, bukan minta lawan kuburan, minta doa Allah, cuma wadahnya di kuburan wali. Kenapa? Karena wali itu mengandung sinyalnya Nabi terhubung dengan sinyal Allah Ta'ala. Ada minta lawan wali, minta lawan Tuhan, cuma wadahnya di situ. Makanya ada orang yang di Makkah itu berdoa supaya kabul, di sini kan kabul juga, cuma aja lebih cepat lagi di Multazam, ya kah? Di hadapan apa makam Ibrahim, apa di dalam Ka'bah. Di sini kan Tuhan mendengar, kan di situ aja bang, cuma di situ lebih kuat lagi sinyalnya kan kayak itu, kan begitu kan, tuh. Kejadian, kan dia minta lawan kuburan, bang. Mungkin dia belajar nih, bah, di dengaran. Wow, tuh punya di dengaran aja. Wow, waduh. Kalau belajar ya pak. Bila orang kena menghadap ke kuburan, minta lawan kuburan aja. Kurang tahu, kuburan Tuhan Allah Taala. Hai. Siapa memudahkan kita semua hari belajar? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah laisa kami syai'un mukhalafih qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat dan sebagainya gitu kalau tahu orang mun orang berhadap di kuburan curang kan di kuburan orang minta doa Allah cuma wadahnya di situ. Mun kita hendak makan di mana kita mencarinya ya di warung makan. Mun di sini kita hendak makan kan menunjukinya makan sih lain masalahnya. Mun hendak makan tuh di warung makan pas wadahnya. Mun hendak ambil durian di kebun durian atau di pohon durian. Mun kita mah hendak durian di kebun Lombok seumuran nggak ketemu kita. Mun hendak bawa anak, ini mau kita bawa anak tolak ke mall kan mau jadi. Jelas sudah. Iyalah. Langsung. Bujur lah kayak. Nah. Waktu buat bin abwa biha hendak masuk rumah lewat pintu. Hendak masuk Tuhan lewat hadat. Apa arti anu kullu mri'in apa yang itu makanya anu atahu min ghairi kalaida hulu. Ayyumri'in atahu ya kalau lewat situ bila kada lewat situ kada mau masuk
kehadirat Tuhan, maka kita ini berharap minta ridha Allah. Maka nang segala-galanya itu Allah Ta'ala mengkadak tahu pintunya, nang kaya pahala masuk. Tuhan sudah mulai pintunya yang sempurna, yaitu wujud Nabi kita Muhammad. Aku dia baca Quran aja jar. Quran itu dimuntung siapa keluarnya? Muntung Nabi. Belum keluar lagi Quran bahuluk suara, masih kadim Quran itu kalam Tuhan qadim tuh sudah ada di wujud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga luar biasa diandak ke Tuhan. Kalam Tuhan qadim di situ kayak apa Nabi kita Muhammad? Tahan karena Allah mengatur sudah Nabi Muhammad kada qadim. Quran itu qadim dinampakkan Tuhan ke Nabi Muhammad. Lalu bahasa kalau ada hurufnya ke suara, kalau mengerti kita datang Jibril. Tahu lah yang Jibril kayak bahari. Tuh situ gesiden. Datang Jibril bacakan. Uji Nabi kada bisa membaca aku. Bukan Nabi kada bisa membaca. Nabi itu kada kau membacakan kalam Tuhan qadim nang di dalam diri situ kada kau membacakan insiden. Kada kau membacakan. Bukan kada membaca, kada kau membacakan. Sebab kamu dibacakan benar kada ngerti juga. Karena satu aja yang paham dengan kalam Tuhan yang qadim adalah wujud Nabi Muhammad. Makanya Nabi diutus rahmatan, lalu si membahasakan kalam Tuhan qadim itu dengan bahasa yang dimengerti oleh umat manusia, umat sidin. Lalu bahasa karena nabinya orang Arab, maka bahasa Arab. Ya kan nabinya orang Banjar. Nabi Muhammad cak orang Banjar, bahasa Banjar pian. Percaya aja pian, rami Quran bahasa Banjar. Mun di Quran, afala taqilun. Bahasa Banjar, kamu kada butak kah? Enggak itu. Kalau kada nyaman, nah orang Banjar ke Banjar, maka bahasa Arab. Lalu sembahyang kita menuruti bahasa Nabi, bahasa Arab. Isi bahasa Nabi itu bahasa Quran yang bahuruf bersuara, isinya pas apa yang di dalam bahasa qadimnya Allah Ta'ala yang diberitahu oleh Allah akan Sayyidina Muhammad. Hebat Nabi kita, sempur. Nabi kita sembahyang, umpas sembahyang juga jangan kada. Nabi kita bang, Nabi kita nang nur itu aja awak kita. Nang kepala kitanya ada huruf mimnya, ada huruf awak kita haknya, ada parut, ada pinggang, ada mimnya lagi, ada batis dalnya Muhammad umatnya bang. Maka bila sudah saat asik kawan Nabi Muhammad, apa kata Allah Ta'ala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mun ada Nabi Muhammad di awak kita, ada cinta lawan Nabi, ada sirnya. Oh, Tuhan kadang mengadab lawan kita. Kenapa? Karena yang dipandang bukan kitanya, karena rahasia Tuhan ada wadah kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Iya kakek. Pengen tahu unggut aja lah, dah habis ya. Ayo. Pas jalan. Pas jalan. Pas jalan. Aisyah, Nabi kita. Makanya di Isra dimerahkan. Di Isra dimerahkan, langit hendak juga merasakan supaya Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu itu zahirnya Isra Mi'raj, jasad naik turun, nang turun itu apa? Jasad sidin nang turun naik itu. Adapun hakikat sidin, roh sidin itu kada pernah turun naik, mentok di hadrat Allah. Makanya Nabi itu pada hakikatnya, secara hakikat Nabi itu kada Mi'raj. Kenapa? Nangaran Mi'raj itu naik, sedangkan Nabi kada naik. Cuma di situ kayak apa? Kamu kada paham ini kali. Bon. Nah. Apa sih? Nah.
tapi kada paham juga kita. Iya. Pas musim itu. Iya. Orang kan tahu di Nabi. Dikira orang itu biasa-biasa. Bojanda. Nah, orang kan tahu di Nabi. Dikira Nabi itu biasa-biasa. Mi'raj Nabi itu. Itu Mi'raj itu menunjukkan lawan kita. Tuhan menunjukkan bahwasanya Muhammad itu Tuhan makhluk yang paling hebat. Ini ada kesayanganku kata Allah. Itu aja masalahnya. Lalu Mi'raj, Isra Mi'raj. Jakanya kada Mi'raj kada tahu. Orang banyak kada tahu kedudukan Nabi, makam Nabi, manzilah Nabi banyak kada tahu. Lalu ada Isra Mi'raj. Padahal walaupun kada Mi'raj Nabi sudah tinggi, sudah Mi'raj pada dahulu. Dan kada pernah Mi'raj sih dan. Naik ke mana? Sudah di situ. Sudah di situ. Kayak apa? Kan Mi'raj kamu menuju Tuhan. Sedangkan Nabi di Tuhan sudah kemana ke Mi'raj kemana lagi? Pahamlah? Milih. Ini hakikatnya supaya tahu kalau Nabi. Jadi yang turun naik itu jasad sidin mencontoh, makanya kita wajib percaya Mi'raj itu bujur diimani, tapi secara hakikat sidin kalau kesalahan lagi. Kenapa hakikat Nabi Muhammad itu sudah di dalam hadrat Allah kada pernah keluar. Mulai Tuhan menciptakan Nur Muhammad, menciptakan Rasulullah, menciptakan diri Nabi Muhammad, menciptakan Habib Nabi Muhammad, itu kada pernah keluar daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. 2 hari lagi Jumat gitu. Sama kita kayak ulung kada biji gijuan lah. Ulung kekuatan bokocop pian bang. Iya kah kayak bujur kah? Iya kah? Asal dipahami pandai nenek. Mau orang kada paham kan apa aja nah kada paham. Makanya supaya paham rame kita. Dan kita di sini ulun yakin aja nang di Panjar ini bukan kada paham beracan. Ulun ke sini aja mudahan berkatian ulun jadi paham pulang. Jadi kita ini kada nang kalau mengharap kada sama aja kita ini pada hebatnya Rasulullah juga. Kita berkat semuaan. Ulun di sini nang disuruh bicara mahal ulun di sini. Jangan disuruh bapak ulun ke sini ya Allah. Ini mengisahkan Nabi ini, ya Allah, nang ditanya di kubur kena siapa? Allahu Rabbi, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Amun Nabi kena melajari kan tahu kita. Lalu Nabi melajari lewat sahabat tabi'in sampai ke guru kita. Semua antum berjalan daripada sahabat tabi'in sampai ke guru. Itu ilmunya Nabi Muhammad, bujur kada. Lain ilmu kita berarti Nabi yang melajari, cuma jahirnya guru. Guru jahir hakikatnya adalah nur Nabi Muhammad SAW, berkat Nabi Muhammad. Tamparnya. Wa sallallahu ala Muhammad. Sampai ke kita, iya kah? Sampai ke kita. Makanya bacaan dibujuri supaya kayak Nabi. Ya kan, kayak Nabi itu asal mampu kita belajar fikih tauhidnya, apalagi tasawufnya, terus fikihnya, Fatihahnya dibujuri. Itu karena sembahyang itu bilanya luput semuaan, bilanya kena semuaan. Yang pertama dihijab itu sembahyang, bilanya bagus sembahyang bagus, yang lainnya bila sembahyang kada bagus, ternyata isi sembahyang itu adalah memandang kebesaran Allah, yaitu wujud Nabi Muhammad. Kalau Nabi mi'rajnya kepada Allah, mun kita mi'rajnya kepada Sayyiduna Muhammad. Jangan umpat kita hendak mi'raj ke Tuhan juga. Nabi mi'raj ke Tuhan, kita hendak ke Tuhan juga lah. Berapa ekong kerang? Nang Tuhan tuh perlu Muhammad, jangan perlu kita. Nabi yang mi'raj, kita ini mengumpati makmum mesti di belakang imam. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام
Nabi jadi makmum, wali-wali jadi makmum, kita jadi makmum. Imamnya satu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam yang nyata, imam besar, imam yang hak. Huwa sayyiduna Muhammad. Iya kah? Ulun kada bicara mah, ulun mah kisahan aja malam ini. Tapi bari duit sampai sini. Pesan kawin. Iya kah? Oh, kalau gampang. Hanya kau kita membelakangi Nabi. Walam yata'addani ahad. Ujian Nabi kada ada seorang pun yang bisa mengatasi aku. Jibril tertahan di langit yang ketujuh. Di Sidratil Muntaha. Kada orang naik juga. Padahal serantang seruntung membawa Nabi. Ujung-ujungnya kada kawaja umpat ingin Sidratil Muntaha tertahan. Jibril alaihissalam digasak oleh Nabi, ayo umpat aku. Jibril kada bisa ya Rasul, mun ulun umpat terbakar ulun, selangkah aja terbakar. Jibril aja kada kau umpat di bawah, apalagi nak kayak kita kayak mungkin kau umpat sedikit lah. Nabi Musa kada kau juga di langit ke-6 aja kada kau bertemu Tuhan juga. Satu wujud yang wahdatul, yang tauhidul zat, yang sebujur-bujur lenyap hancur di dalam zat Allah. Satu wujud Sayyidina Muhammad. Itu aja makanya Muhammad, Allah Muhammad. Warafa'na laka dzikra. Senangnya Nabi, sayangnya Nabi Muhammad. Mi'raj ini kalau nyakawa tiap hari Isra Mi'raj kita. Mi'raj ini sembahyang tuh. As-salatu mi'rajul mu'minin. Muka ada sembahyang rugi kita. Nabi kita kita biar kayak apa aja orang hebat. Lihat kita Nabi kita hebat lagi. Keramat yang paling besar itu apa? Keramat yang paling besar adalah kada memisahi lawan Nabi. Selalu musyahadah, selalu muraqabah kepada siapa mengintai, mengintip, melihat, memandang kepada wujud Sayyidina Muhammad. Ai muhitun binurih, diliputi dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Nah sudah, sedangkan kita pulang. Paluhan nondah. Itu yang disampaikan dulu. Mudah-mudahan membaca, mudah selamat dunia akhirat, mudah kabul hajat belatan. Mudahan kita ahli surga belatan. Mudahan jangan dipisahkan orang Nabi Muhammad. Bila orang kan terpisah dengan Nabi, tanda kan terpisah lawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi rahasia bagi wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisa minta hal min tara. Akhir kalam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.